Halo para pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan channel Teguh Suwarto, yaitu channel pesawat dan militer. Tapi dalam kesempatan ini ya bro ya, saya akan bercerita tentang pengalaman ya, yaitu pengalaman menerbangkan dan membuat pesawat remote control. Nah, cerita ini dimulai dari tahun 2011 lah ya. Waktu itu saya itu penasaran ya dengan adanya pesawat aeromodeling yang telah saya buat. Karena tahun-tahun sebelum itu, sebelum tahun 2011, saya itu sudah banyak membuat pesawat remote control ya. Nah, waktu itu tidak ada yang mempelajari ya, tidak ada yang ngajarin. Cuma karena perasaan saya yang penasaran, kenapa pesawat itu bisa terbang, kenapa pesawat itu bisa terbang stabil, itu yang menjadi penasaran saya. Nah, waktu itu saya itu berlatih dengan pesawat jet atau dengan pesawat yang sayapnya delta atau segitiga gitu ya. Sehingga memang susah sekali. Yang seharusnya waktu itu saya itu harus berlatih dengan pesawat trainer itu ya, atau pesawat latih seperti pesawat Piper Cup, Cessna, atau pesawat-pesawat yang sayapnya panjang. Tapi saya itu berlatih dengan pesawat yang sayapnya model segitiga atau jet. Itu seperti itu. Nah, kenapa saya ini mau cerita terkait dengan pengalaman saya? Jadi bagi para pemula itu jangan takut untuk mencoba ya. Nanti ini akan menjadi cerminan ya bagi para pemula yang ingin menerbangkan pesawat remote itu ya. Ya memang semuanya itu harus dibayar dengan kegagalan, pesawatnya itu jatuh, pesawatnya itu crash dan lain sebagainya. Nah, para pemirsa, waktu itu terus terang saya itu tidak ada yang ngajarin ya. Tidak ada yang ngajarin. Itu karena tekad saya untuk mencoba. Boro-boro tahu yang namanya C of G atau Central of Gravity itu nggak tahu sama sekali. Terus airfoil juga tidak tahu ya. Nah, disitulah eh, berkat ketekunan saya sehingga saya bisa menerbangkan pesawat jet remote control sekalipun harus dibayar dengan berbagai macam kegagalan itu ya, tapi itu tetap harus dicoba karena tanpa dengan mencoba kita itu tidak bisa memperoleh pengalaman diri gitu ya. Dari pengalaman kegagalan-kegagalan itu kita evaluasi sehingga kedepannya itu akan menjadi sempurna, tapi tidak semudah membalik telapak tangan, itu enggak semudah itu. Memang harus dibayar dengan kegagalan-kegagalan. Itu seperti itu. Nah, para pemirsa, nanti saya juga akan memamerkan ya pesawat-pesawat yang saya buat itu ya waktu itu ya, dengan bahan yang murah dan mudah dicari. Jadi waktu itu boro-boro saya itu kenal dengan yang namanya Polyfoam atau Depron, itu boro-boro, nggak kenal sama sekali. Terus untuk perangkat-perangkatnya saya juga belum kenal gitu ya. Kenal-kenal itu setelah perjalanan ke sono, terus itu bahkan sampai bertahun-tahun loh. Karena waktu itu jarang yang namanya toko-toko online yang menyediakan peralatan untuk aeromodeling. Waktu itu jarang sekali. Nah, beruntunglah kalian ya sekarang itu ya, karena kalian mencari alat-alat itu dengan mudahnya. Dulu saya harus bikin PayPal untuk beli langsung ke Hobby King, dan pengiriman dari sana itu nggak cukup 1 hari 2 hari loh. Apalagi baterai itu sampai berbulan-bulan itu ya. Itu pengalaman saya seperti itu. Terus nanti akan saya pamerkan beberapa karya pesawat aeromodeling saya, terus video-video crash itu ya, yaitu video di saat saya itu menerbangkan tapi crash, nggak berhasil terbang. Nah, ini nanti bisa untuk menjadi pengalaman saudara-saudara ya. Jadi untuk belajar itu jangan takut salah, intinya seperti itu. Intinya harus telaten dan jangan kapok.
Intinya seperti itu. Nanti akan saya pamerkan ya video-video gagal terbangnya dan pesawat itu crash. Nah, ini pesawat air loh, bukan main-main. Jadi jet itu ya bisa terbang bisa apa itu istilahnya seperti perahu di air terus lalu nanti terbang itu ya. Dulu saya itu terinspirasi dari Steve Sumet, di mana dia itu merancang pesawat yang namanya Polaris. Nah, dari rancangan itu yang saya buat itu ya. Jadi saya memakai plannya Steve Sumet. Waktu itu seperti itu. Yang saya cari dari website daripada PakJet. Itu kan ada yang gratis itu ya. Kalau sekarang kan sudah banyak sekali lah. Jadi keuntungan buat kalian sekarang karena fasilitas itu sudah lengkap. Beda dengan saya yang dimulai dari 2007 kalau nggak salah itu ya. Saya bisa menerbangkannya pun itu di tahun 2010 dan 2011. Dan saya di 2011 itu bikin YouTube, terus saya upload ke YouTube itu ya. Maka videonya itu nggak karu-karuan ya. Nanti Anda itu akan bisa menyaksikannya sendiri betapa susahnya, terus beberapa kali jatuh nanti bisa kalian lihat. Nah, ini dia video yang saya maksud ya, bro ya. Nah, itu tadi ini sedang take off ya. Ini pesawatnya take off. Lalu seperti perahu ya. Terus take off, terbang. Nah, jatuh kan. Nah, ini dulu saya latihannya seperti ini ya. Beberapa kali jatuh itu, puluhan kali. Pesawat pun itu hancur berkali-kali ini ya. Nah, ini. Terbang lagi, jatuh lagi. Itu selalu seperti itu. Nah, ini saya melakukan latihan ini berkali-kali ini ya. Nggak cukup 1 kali 2 kali, ini puluhan kali. Bayangkan puluhan kali. Untungnya ini pesawat bikinan sendiri, nggak beli ya. Ini akibatnya ya, ini ada perangkat yang rusak ya, yang rentan banget rusak untuk main di air ini. Itu satu, baterai electric speed controller, itu jelas itu ya, rentan banget terhadap air. Tapi kalau brushless motor itu tahan air itu ya, dan nggak konslet asal kabelnya itu nggak pada luka. Nah, terus nggak kapok lalu bikin lagi. Nah, pesawatnya juga sejenis ini ya, namanya Polaris. Ini desainernya yaitu Steve Sumet itu ya. Dulu saya itu memakai brushless motor BM2409 12T. Nah, ini fungsi radarnya itu ya untuk belok kanan kiri horizontal ini ya. Ini pesawat yang sejenis ini ya, Polaris namanya, Polaris. Jadi saya itu bikin berkali-kali, bahkan puluhan kali ya. Waktu belajar ini saya malahan pakai pesawat ini, pesawat amfibi ini itu loh. Berkali-kali, beberapa kali gagal, beberapa kali hancur pesawatnya itu ya, nyungsep di air itu ya. Ini saya memakai pesawat ini. Puluhan kali saya bikin ini. Beberapa kali hancur itu ya, beberapa kali hancur pesawatnya itu ya. Nah, ini saya coba fungsi flight controlnya itu ada elevator, ada aileron, dan ada radarnya. Ini ya, ini flight controlnya saya coba ya. Dan nanti setelah video ini saya tunjukkan, ini saya terbangkan juga masih gagal lagi. Nanti bisa dilihat. Yang penting kalau Anda itu kepengen bisa menerbangkan pesawat itu jangan ragu-ragu lah. Jadi jangan takut gagal. Nah, nanti akan mempunyai pengalaman tersendiri ya, sehingga menimbulkan suatu kesimpulan bagi diri Anda sendiri. Nanti ada pengalaman yang sangat asik gitu ya. Jadi bagi para pemula itu ya, itu jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Karena kalau takut gagal, nggak berani mencoba, akhirnya nggak bisa.
percaya deh dengan saya gitu ya. Ini sih bukan tutorial atau apa ya, cara yang apa ya satu-satunya yang harus dilakukan. Di luaran sana itu masih banyak yang bisa mengajarkan secara mudah gitu ya. Kalau saya itu dulu itu berlatih itu tidak memakai simulator gitu ya. Dulu itu nggak pakai simulator. Jadi saya itu berlatih langsung saya praktekkan gitu ya di lapangan itu ya. Ya kalau jatuh ya memang jatuh, kita bikin lagi gitu ya. Ya kita bikin lagi. Nah, pesawat ini memang saya buat dengan Depron ya di tahun 2009 2010 itu ya. Karena sebelumnya saya itu belum mengenal Depron itu di waktu tahun 2007 sampai 2008 itu saya itu nggak kenal Depron. Sehingga rata-rata pesawat yang saya bikin itu terbuat dari gabus. Namun waktu itu juga belum komplit perangkatnya sehingga belum saya pasangi perangkat-perangkatnya gitu ya. Karena saya juga waktu itu ya kurang informasi lah dengan adanya ketersediaan daripada alat-alat aero modeling ini. Nah, ini saya tes terlebih dahulu flight controlnya itu ya, belok kanan kiri gitu ya. Ini di atas meja, ini sebetulnya bisa diterbangkan di atas rumput ini ya. Nah, berikutnya adalah tes terbang. Nah, ini saya itu menerbangkan di sungai. Di sungai ini ya. Itu. Nah, itu ya. Ini gagal, ini jatuh ini sebetulnya. Tapi ini nyotingnya itu ya, ngambil videonya itu nggak bagus lah karena nggak profesional gitu ya. Terus terangnya seperti itu. Nah, para pemirsa, ganti baju ini ya. Karena saya bikin videonya itu nggak sekaligus jadi. Ini 2 hari itu ya. Kemarin dan sekarang ini. Jadi para pemirsa, saran saya itu jangan ragu-ragu kalau ingin berlatih menerbangkan pesawat aero modeling. Karena kalau ragu-ragu, akhirnya itu nggak berani mencoba. Dengan nggak berani mencoba, akhirnya nggak bisa. Demikian para pemirsa, apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe ya. Terima kasih.